Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Fitra Ananda Nahmudin dengan NIM 1080655020029 dari kelas DKVB Universitas Negeri Makassar. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah desain grafis. Jadi sejarah awalnya, desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual, termasuk di dalamnya tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak. Kata desain grafis pertama kali digunakan pada tahun 1922 di sebuah esai berjudul New Kind of Printing Cards for New Design yang ditulis oleh William Addison Dwiggins, seorang desainer buku Amerika. Raffles Graphic Design yang diterbitkan pada tahun 1927 dianggap sebagai buku pertama yang menggunakan istilah desain grafis pada judulnya. Era cetak, desain grafis berkembang pesat seiring dengan perkembangan sejarah peradaban manusia saat ditemukan tulisan dan mesin cetak. Pada tahun 1447, Johannes Gutenberg menemukan teknologi mesin cetak yang bisa digerakkan dengan model tekanan menyerupai desain yang digunakan di Rhineland, Jerman untuk menghasilkan anggur. Ini adalah suatu pengembangan revolusioner yang memungkinkan produksi buku secara massal dengan biaya rendah yang menjadi bagian dari ledakan informasi pada masa kebangkitan kembali Eropa. Perkembangan lanjutan ada pada tahun 1951 yang dinamakan The Great Exhibition, pada tahun 1910 Modernisme, pada tahun 1916 Dadaisme, pada tahun 1916 juga berkembang The Stil. Lalu pada tahun 1918 berkembang Konstruktivisme. Lalu pada tahun 1919 Bauhaus berkembang. Lalu pada 1928 sampai 1930 Gill Sans. Selanjutnya pada tahun 1931 Harry Beck dan lalu pada tahun 1950-an berkembang International Style. Lalu di tahun 1951 berkembang Helvetica. Pada tahun 1960-an berkembang Psychedelia and Pop Art, dan terakhir pada tahun 1984 Emigre. Selanjutnya yaitu asal-usul aksara. Tulisan tertua ditemukan di Mesopotamia yang sekarang lebih dikenal sebagai Suriah dan Irak. Isinya berupa catatan pajak, persediaan makanan, tagihan hasil penjualan, dan sebagainya. Lebih dari 20.000 tahun yang lalu, gambaran cadas atau garca dibuat pada gua-gua di sekitar Asia, Afrika, Eropa, dan Australia. Garca ini tidak ditujukan sebagai karya seni, melainkan sebagai gambaran visual dengan tujuan utilitarian dan ritualistik. Piktogram. Sebelum 3000 sebelum Masehi, orang-orang Sumeria menetap di Mesopotamia. Mereka memulai jalan menuju peradaban, menghasilkan bentuk tulisan yang lebih canggih yang sangat memengaruhi tatanan sosial dan kemajuan ekonomi. Catatan tulisan paling awal ditemukan pada tanah liat yang dibuat dengan sebatang stylus yang diasah hingga menjadi titik untuk membuat garis-garis melengkung yang halus. Tanda-tanda gambar ini disebut piktogram. Piktogram adalah suatu ideogram yang menyampaikan suatu makna melalui penampakan gambar yang menyerupai atau meniru keadaan fisik objek yang sebenarnya. Cuneiform adalah salah satu jenis tulisan kuno berbentuk paku yang dituliskan di atas lempengan tanah liat. Lalu ada ideogram. Ideogram berasal dari bahasa Yunani idea yang berarti ide, dan yang berarti menulis. Adalah simbol grafis yang memiliki ide daripada sekelompok huruf. Berikutnya ada hieroglif. Hieroglif adalah aksara Mesir kuno yang terdiri dari kombinasi elemen logograf dan alfabet. Selain itu ada beberapa jenis lagi, yaitu ada papirus, perkamen, alfabet, uncials, scroll, codex, kaligrafi, manuskrip, iluminasi, dan gotik atau tekstura. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.